Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan menyampaikan bab tentang taubat, babut taubati. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama menyampaikan bahwasannya taubat itu hukumnya wajib bagi setiap orang-orang yang melakukan dosa. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan rahmat, bisa dikatakan dengan syahrut taubah atau bulan di mana taubat, bulan taubat, yaitu adalah kita bersama-sama untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Khususnya untuk masalah taubat, maka para ulama menyampaikan bahwasannya taubat itu hukumnya wajib untuk setiap dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Dan taubat di saat kemaksiatan atau dosa itu kita laksanakan atau kita perbuat antara seorang hamba dan kepada Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, dan tidak ada hubungannya dengan hakul adami, tidak ada hubungannya dengan sesama manusia. Falaha thalathatu syurut, yaitu ada 3 syarat yang wajib harus dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan taubat itu sendiri. Ahaduha, yang pertama, ayyukli'a anil maksiyati, yaitu taubat itu bahasa Jawanya itu harus dibedol, dicabut, ya, dicabut anil maksiyati, dari kemaksiatan. Maksiat yang dicabut itu berarti sampai seakar-akarnya itu harus bersih. Seperti ada salah satu hadis yang menceritakan bahwasanya ada seorang hamba yang sudah membunuh 99 sesama manusia, dibunuh oleh dia, dan akhirnya dia ingin melaksanakan taubatnya. Akhirnya dia mencari orang yang bisa menuntunnya. Ternyata pada kesempatan itu dia menemukan seorang rahib, seorang pendeta, dan dia mempertanyakan, wahai rahib, saya sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Apakah dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi apa yang dikatakan oleh seorang rahib atau pendeta ini, dia mengatakan bahwasannya taubatmu, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba ini kemudian membunuh seorang rahib itu. Jadi sudah barang tentu pas 100 orang sudah dibunuh oleh dia. Akhirnya dia melakukan perjalanan lagi untuk mencari seorang yang bisa membimbing, seseorang yang bisa ditanyai oleh dia. Pada akhirnya dia bertemu dengan seorang ulama, dan dia mempertanyakan sama seperti apa yang dia tanyakan kepada seorang rahib atau pendeta itu tadi. Wahai kiai, wahai ulama, saya ingin menanyakan kepada engkau, saya sudah membunuh 99 orang, dan kemarin saya bertanya kepada seorang rahib bahwasannya taubat saya, dosa saya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rahib itu saya bunuh. Pada akhirnya
seorang kiai tadi itu mengatakan kepada seorang hamba yang sudah membunuh 100 orang. Pada akhirnya, wahai seorang yang ahli maksiat, seorang yang sudah membunuh 100 orang, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Tetapi dengan catatan, kamu harus pergi dari perkampungan atau dari lingkungan di mana engkau telah membunuh 99 orang ini tadi. Maka pergilah ke daerah sana. Pada akhirnya orang tadi itu melakukan suatu perjalanan, dan di tengah-tengah jalan, singkat cerita, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya apa? Malaikatul rahmah dan malaikatul azab bertemu dalam satu titik, yaitu di mana seorang hamba yang sudah membunuh, yang ingin bertobat tadi itu, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya malaikatul rahman dan malaikatul azab ini saling berebutan. Ini bagian saya dan ini bagian saya. Pada akhirnya, singkat cerita, diukurlah jarak antara tempat di mana dia mulai mau bertaubat dan tempat tujuannya diukur. Ternyata masih jauh tempat meninggalnya orang tadi itu dan tempat di mana dia memulai pertobatan itu. Pada akhirnya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu bentuk bahwasannya syarat yang pertama yaitu ayyuqli'anil maksiyati, harus dicabut, harus dibedol sampai ke akar-akarnya. Hadirin wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua yaitu wasani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua yaitu dia harus merasa getun atau menyesal apa yang sudah dia lakukan. Kalau orang itu belum merasakan penyesalan, maka orang itu belum dikatakan orang yang taubat. Dan yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Dan dia harus benar-benar menjaga bahwasanya dia tidak akan mengulangi apa yang dia lakukan selama-lamanya. Maka itu sudah dikatakan orang yang taubat. Dan ini taubat ini, 3 syarat ini adalah syarat pertaubatan orang yang melakukan dosa antara dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bainal abdi wa bainallahi ta'ala. Tapi ada syarat yang satu lagi, yaitu wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Syarat yang satu ini adalah syarat yang menyatakan bahwasannya kalau dosanya ini dilakukan antara sesama manusia. Wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang keempat ini sangat berat sekali, bahwasannya ada yang menyatakan bahwasannya dosa yang kita lakukan kepada sesama manusia 70 menit, 70 detik saja, maka lebih berat kita mendapatkan ampunan dari Allah dibandingkan kita berbuat dosa 70 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang keempat ini adalah fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkannahu minhu aw talaba afwahu wa in kanat ghibatan istahallahu. Jadi yang keempat ini, misalkan orang ini mempunyai dosa dan urusannya dengan harta benda, maka dia harus mengembalikan harta benda yang dia ambil dari orang tadi. Misalkan orang ini sudah menyakiti hati orang lain, maka dia harus dia harus meminta maaf kepada orang yang disakitinya. Dan ketika dia sudah ghibah atau dia sudah menggunjing atau ngerasani istahallahu minha, maka dia harus mencari kehalalan dari orang yang sudah dighibah, orang yang sudah dirasani, orang yang sudah digunjing sama orang ini tadi. Jadi marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul taubah, bulan pertaubatan ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya
maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.